Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riani dari kelas 12 IPS. Saya ingin mempresentasikan tentang pernikahan dalam Islam. Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul, yaitu akad nikah, yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditunjukkan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan diwajibkan oleh Islam. Kata zawaj digunakan dalam Al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Allah SWT menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina. Berikut adalah hikmah-hikmah pernikahan. Yang pertama yaitu cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat melalui ini selain lewat perzinahan, pelacuran, dan lain sebagainya yang dibenci oleh Allah SWT dan amat merugikan. Yang kedua, untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang, dan ketentraman. Yang ketiga, memelihara kesucian diri, melaksanakan tuntunan syariat, membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Sebagai media pendidikan, Islam begitu teliti dalam menyediakan lingkungan yang sehat untuk membesarkan anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan tanpa orang tua akan memudahkan untuk membuat sang anak terjerumus dalam kegiatan tidak bermoral. Oleh karena itu, institusi kekeluargaan yang direkomendasikan Islam terlihat tidak terlalu sulit serta sesuai sebagai petunjuk dan pedoman pada anak-anak. Mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab dapat mengeratkan silaturahim. Ciri-ciri bakal suami. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap semua benda. Yang ketiga, memiliki akhlak-akhlak yang terpuji. Yang keempat, berilmu agama agar dapat membimbing calon istri dan anak-anak ke jalan yang benar. Lalu, tidak berpenyakit yang seperti AIDS dan gila. Rajin bekerja untuk kebaikan rumah tangga seperti mencari rezeki yang halal untuk kebahagiaan keluarga. Penyebab haramnya sebuah pernikahan. Perempuan yang diharamkan menikah oleh laki-laki disebabkan karena keturunannya haram selamanya. Serta dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 23 yang berbunyi, diharamkan kepada kamu menikahi ibumu, anakmu, saudaramu, anak saudara perempuan bagi saudara laki-laki, dan anak saudara perempuan bagi saudara perempuan. Ibu, nenek dari ibu maupun bapak, anak perempuan dan keturunannya, saudara perempuan segaris atau satu bapak atau satu ibu, anak perempuan kepada saudara laki-laki maupun perempuan, yaitu semua anak saudara perempuan. Perempuan yang diharamkan menikah oleh laki-laki disebabkan oleh susuan ialah ibu susuan, nenek dari saudara ibu susuan, saudara perempuan susuan, anak perempuan kepada saudara susuan laki-laki atau perempuan, sepupu dari ibu susuan atau bapak susuan, perempuan muhrim bagi laki-laki karena persemendaan ialah ibu mertua, ibu tiri, nenek tiri, menantu perempuan, anak tiri perempuan dan keturunannya, adik ipar perempuan dan keturunannya, sepupu dari saudara istri, anak saudara perempuan dari istri dan keturunannya. Peminangan. Pertunangan atau bertunang merupakan suatu ikatan janji pihak laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan mengikuti hari yang dipersetujui oleh kedua pihak. Meminang merupakan adat kebiasaan masyarakat Melayu yang telah dihalalkan oleh Islam. Peminangan juga merupakan awal proses pernikahan. Hukum peminangan adalah harus dan hendaknya bukan dari istri orang, bukan saudara sendiri, tidak dalam iddah, dan bukan tunangan orang lain. Rukun nikah, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi laki-laki, ijab dan qabul. Syarat calon suami, Islam, laki-laki yang tertentu, bukan laki-laki muhrim dengan calon istri, mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut, bukan dalam ihram haji atau umroh, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, tidak mempunyai 4 orang istri yang sah dalam satu waktu, mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah dijadikan istri. Syarat bakal istri yaitu Islam, perempuan yang tertentu, bukan perempuan muhrim dengan calon suami, bukan seorang banci, bukan dalam ihram haji atau umroh, tidak dalam iddah, bukan istri orang. Syarat wali, Islam, bukan kafir dan murtad, lelaki dan bukan perempuan, telah puber, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, bukan dalam ihram haji atau umroh, tidak fasik, tidak cacat akal pikiran, gila,
terlalu tua, dan sebagainya. Merdeka. Syarat-syarat saksi: sekurang-kurangnya 2 orang, Islam, berakal, telah pubertas, laki-laki, memahami isi lafal ijab dan qabul, dapat mendengar, melihat, dan berbicara, adil, tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak terlalu banyak melakukan dosa kecil. Merdeka. Syarat ijab: pernikahan nikah ini hendaklah tepat, tidak boleh menggunakan perkataan sindiran, diucapkan oleh wali atau wakilnya, tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti muta'ah, nikah kontak, atau pernikahan ikatan suami istri yang sah dalam tempo tertentu seperti yang dijanjikan dalam persetujuan nikah muta'ah. Tidak secara taklid atau tidak ada sebutan persyarat sewaktu ijab dilafalkan. Syarat qabul: ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab, tidak ada perkataan sindiran, dilafalkan oleh suami atau wakilnya atas sebab-sebab tertentu, tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti muta'ah, seperti nikah kontrak, dan tidak secara taklid, tidak ada sebutan persyarat sewaktu qabul dilafalkan, menyebut nama calon istri, tidak ditambahkan dengan perkataan lain. Sekian presentasi tentang pernikahan Islam dari saya, selebihnya kurang maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.